Sekarang teman-teman sekalian, kita ini sedang berada di tahap transisi terakhir dari Ramadan menuju Idul Fitri. Ya, kan tinggal 2 hari lagi hari raya. Nah itu kita harus punya jiwa parados, harus punya jiwa iftitah, jiwa transformasi. Supaya kita itu masuk Idul Fitri itu sudah dengan jiwa yang tepat. Ibarat Idul Fitri itu rasa manis, nek ilatmu ora iso ngrasake manis ya kowe ndak mendapatkan manis. Jadi puasa itu untuk memfitrikan lidah kita, hati kita, pikiran kita agar supaya rasa indahnya hari raya itu kita rasakan betul. Karena kalau Anda lihat-lihat hari raya Idul Fitri itu kan ghaib. Kok ghaib ya? Fitri piye karepe? Rumangsamu. Ayo kalau mau berdebat. Jadi kalau misalnya sekarang kita beridul fitri dengan cara saling maaf-maafkan, halal bihalal. Ya toh, terus kita mudik untuk supaya bersatu kembali dengan keluarga. Itu level pertama, itu level kultural, itu level fununiyah, level bebrayan. Tapi dia belum level rohaniah. Sebab kalau level rohaniah, sing jenenge fitri itu Idul Fitri kan kembali ke fitri. Kalau kita breakdown secara ilmu, secara ketela tadi, fitri itu adalah Anda kembali menjadi makhluk sebagaimana dulu Allah menciptakan. Kan mustahil gue. Gue kan wis terkontaminasi oleh pasar, oleh sekolah, oleh tetangga, oleh perumnas, oleh industri, oleh mall, oleh macam-macam. Jadi kita kan mustahil untuk bisa kembali sebagaimana dulu Allah menciptakan kita waktu bayi. Kita sudah gupak kebudayaan, gupak industri, gupak peradaban, gupak politik, gupak cebong, gupak. Kita belepotan cebong, belepotan kadrun, kita belepotan Gerindra, belepotan PDIP, belepotan P3, belepotan PDIP, belepotan NU dan PKB dan sebagainya. Kita itu sudah sangat mustahil untuk menjadi fitri kembali. Nah tetapi kan tetap disebut Idul Fitri, itu semua bisa kita langsungkan kalau Allah mengampuni semua gupak-gupak tadi, semua belepotannya itu kalau Allah mengampuni kan selesai masalah. Kan gitu. Nah sekarang kan halal bihalal itu kan kita laksanakan kan horizontal. Minta maaf kepada teman, kepada orang tua, kan cuma sesama manusia. Tapi kan tidak dikonsentrasikan untuk Idul Fitri vertikal. Kan nomor satu kan mohon ampun kepada Allah. Nah tidak ada mobilisasi di dalam semua Idul Fitri dan Hari Raya yang kita alami di Indonesia ini yang ulama-ulama besar mengajak kita untuk bareng-bareng istighfar memohon ampun kepada Allah. Kan ning karo tonggo, karo konco, karo bapak ibu ngono. Jadi sebenarnya Idul Fitri dicapai kalau jangkep halal bihalal horizontal maupun halal bihalal vertikal. Nah, dari teori dan metodologi yang sudah kita pakai sejak kemarin ketela dan tape itu, kita bisa tahu bahwa Idul Fitri itu ghaib. Artinya kalau kita tangani secara manajemen, secara budaya, secara syariat pun, syariat kan juga telo ya, itu mustahil kita dapatkan. Mustahil. Jadi itu gaib. Mana mungkin Anda bisa kembali seperti semula? Itu ibarat kacang kan menjadi biji kacang. Duran kan menjadi biji duran, padahal duran ini wis dilek karo biawak ya toh, wis diuntal karo boyo sak piturute. Jadi kita itu sudah diuntal, sudah ditelan oleh dunia dan sudah penuh tainya dunia itu. Sehingga untuk menjadi fitri itu janjinya mustahil. Tetapi dia tidak mustahil kalau Allah mengampuni kita. Kan begitu nomor satu. Nah itu sebabnya kita tetap optimis bahwa ini adalah hari di mana kita akan mendapat ampunan Allah besar-besaran sehingga kita mendapatkan Idul Fitri. Nah ampunan ini ternyata bukan tela, tapi tape. Maksudnya gini, ini agak pengajian dikit untuk Kiai Kanjeng ya ben kowe rada religius sithik-sithik ngono ya. Ben ora kebayu-bayuan kabeh. Ben rasok seneng tetulung kados Pak Nevi. Ya aja mung tetulung padahal njaluk tulung gitu. Njaluk tulung pun paringi kasarasan gitu. Tak wijili. Kalau saya bilang jadi urip kan loro deh, siji al-ghaib, siji apa? Adunya. Jadi kalau ono sesuatu sing iso kok cedai, kok jemok, kok rumuskan, kok simpulkan secara ilmu dan ada sesuatu yang lain yang jauh lebih besar yang hanya bisa kamu dekati jangan dengan ilmu tapi dengan iman. Jadi ada beda antara iman dengan ilmu. Nah,
Saiki aku ngomong Idul Fitri itu gaib. Edan po. Dusone semene kae to kerengan rantai entek, bully membuli satu mentrolling satu sama lain di medsos to. Kita menghina orang, kita merendahkan martabat manusia, kita berbuat curang kepada kelompok lain, sampai itu segala macam kedzaliman dan ketidakadilan kita lakukan selama setahun ini, terutama dalam berpolitik, dalam berkebudayaan dan seterusnya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjadi fitri? Nah, sebenarnya sederhana, saya mengatakan fitri itu barang gaib. Idul Fitri itu kan alam gaib, itu bukan alam nyata. Supaya gampang kalian itu mencapai Idul Fitri, karena Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Sederhana. Jadi supaya kowe iki lolos di depan gerbang kegaiban itu Anda tidak perlu menjawab secara argumentasi, telo, dan ilmu pengetahuan. Kue percaya wae, penting kue percaya nang Gusti Allah, kue ikhlas nang Gusti Allah, terus kok tambahi kue tetap sholat, ya supaya tetap terdaftar online di komputer besarnya Allah. Terus kamu tetap tertulung, ngion sodako, yungfikuna, apa? Mimar lah, apa? Alladzina yunfiku nah, semua rezeki yang kamu itu ya kok ciprat-ciprat nang kiwa tengen sing kowe iso lah, ora kita meng 10.000, 5.000 kan. Selalu kamu lakukan itu persyaratan-persyaratan sangat elementer dan mendasar untuk mendapat ridho Allah. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mencapai Idul Fitri, tapi jangan lupa, saiki aku takon meneh balik ke teori yang kemarin. Kowe begitu imsak wis kemu ya, berkumur untuk siap-siap mulai subuh kita puasa. Terus kue ngenteni esok awan sore ngaluk-aluk kae ngelih ya piturute pengin ngerokok ra iso ya to. Ndelok batang rokok mangkel ya to. Ya to. Sak piturute terus datanglah maghrib. Aku takon, begitu datang maghrib njur kue takjil kue kesadaranmu kue barang bener apa barang apik apa barang indah? Indah. Begitu detik buka puasa datang kan indah. Indah, keindahan. Begitu juga puasa Ramadan sebulan terus datang Idul Fitri itu kan keindahan. Betul. Nah, keindahan itu ternyata memang urusannya karo keghaiban. Jadi Anda memahami Idul Fitri tidak bisa dengan kepandaian pikiranmu, tetapi dengan keikhlasan hatimu dan kepasrahanmu yang total kepada Allah di dalam kepercayaan alladzina yu'minuna bil ghaib tadi. Karena Idul Fitri itu menurut saya itu termasuk ghaib. Wong enggak bisa kita apa rumangsamu nek kowe njaluk ngapura karo imam njur wis beres urusane. Ya tau kan ana bojone imam ya melu mangkel mergo kok nyek misalnya gitu ya. Ya ada Allah, ada malaikat, ada semuanya yang bertoleransi satu sama lain. Jadi kan enggak mungkin beres kalau secara ilmu. Jadi Idul Fitri itu hanya bisa dicapai nek kowe iki total dengan cintamu kepada Allah. Cetha ya? Cetha ya. Jadi Idul Fitri itu barang gaib dan alhamdulillah barang gaib itu alamul gaib itu kita tempuh tidak dengan ilmu, tidak dengan pengetahuan, tidak dengan kepandaian, mbok sarjana kaya ngopo, mbok kowe S10 gitu. Tetap itu bukan cara untuk menempuh kegaiban. Dan nek kebenaran itu bisa di breakdown secara ilmu. Kebaikan masih juga bisa, tapi kalau keindahan wis angel. Keindahan angel. Coba kalau Anda tidak melatih rasa keindahan, ilat keindahanmu. Tadi itu misalnya ada langgam. Tadi itu ada langgam, tapi Islami masuk dengan setengah qiraah Arab. Ya toh, itu enggak? Iya, yang di bagian depan tadi ya, parados. Bagian depan tadi itu kan langgam. Kuwi kan munine musiknya, biolane, sarone, semua kan langgam. Semua ritmenya juga langgam, tapi Islami masuk dengan qiraah atau suluk gitu ya. Itu yang namanya la syarqiyah wala gharbiyah. Wis ora ana kulon, wis ora ana etan. Dan itu harus kita capai. Dan kita harus capai bahwa urip ki ora barat timur, ora Indonesia, Malaysia, urip ki sejati, fitri. Ya, nah, jadi musik tadi itu juga sebenarnya satu upaya untuk mencapai kefitrian untuk Idul Fitri. Jadi musik Kiai Kanjeng menurut saya adalah kalau pakai perspektif yang saya omongkan tadi, musik Kiai ini adalah upaya untuk bergerak terus-menerus dari tela menuju tape, dari jasad menuju roh gitu ya, dari ilmu menuju iman gitu. Maka terus terjadi kasus-kasus, lho iki pito ketoke musik barat ning kok Arab,
ketoke Arab ning kok Jawa, ketoke Jawa kok Barat sak piturute itu dalam surat An-Nur namanya la syarqiyah wala gharbiyah. Terus ada kalimat sebelumnya itu ada yakadu zaitu hayudi'u walau lam tamsasunar. Itu ada minyak yang bisa menyala meskipun tidak dikasih api. Itu kalau ini simbolisme ya. Jadi ada satu karya manusia atau ada pencapaian manusia di mana kamu tidak perlu pakai api. Ora perlu kok sumeti murup dewe. Nah menurut saya Kiai Kanjeng sudah seperti itu. Wis murup dewe. Dadi nek kowe rundingane akademis, cara isi, cara ami, cara kan angel kuwi. Angel kuwi piye kuwi yo? Kuwi langgam kuwi mau langgam Jawa kuwi mau. Bukan keroncong ya, langgam ya. Langgam mlebu qiraah, mlebu suluk iki piye? Dan itu dicapai oleh Kiai Kanjeng. Jadi Kiai Kanjeng itu bisa mencapai itu dengan rumusan yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar. Itu artinya ora diprogram, ora di setup, ora diaransir piye-piye metu dhewe kan gitu. Metu dhewe dadi dhewe. Gitu kan. Mbok ora dikongkon Islamianto mesti gatel kepingin suluk ngono kuwi mau. Itu namanya cahaya itu menyala meskipun tidak dinyalakan dengan api. Itu surat An-Nur ayat 35. Jadi teman-teman sekalian, jangan dipikir puasa itu hanya urusan badok karo ngombe, jangan dipikir Idul Fitri itu hanya urusan maaf-maafan. Iya, seneng bahwa wis entuk mangan kapan wae, terus wis njaluk ngapura dan ngapura sak piturute karena itu sebenarnya itu hanya satu level, itu level budaya, level kita harus menempuh satu level yang lebih mendalam yaitu ghaib tadi. Nah, ghaib itu ora iso kok jemok. Mam kowe kok iso tresno karo TKW Hongkong iki tak ghaib to kuwi. Kuwi nek kuwi wae ghaib aja meneh kok cah wedoke kok gelem karo imam. Nah. Kuwi kan ekstra ghaib to kuwi. Super ghaib to kuwi. Super ghaib. Iya, itu tidak bisa dijelaskan dengan ilmu. Itu hanya bisa dijelaskan dengan cinta itu sendiri kan begitu. Nah, karena cinta itu tidak berpedoman dan berpijak pada ilmu. Nah, hidup ini, Islam ini, agama ini, ibadah kita itu kalau bisa orientasinya adalah pijakan cinta dan pencapaian cinta. Sebab tidak bisa mencapai puncak cinta kalau tidak benar dan tidak baik. Tapi kalau benar tok bisa dicapai meskipun tidak indah. Seperti ke Pasar Kembang itu niatnya menolong orang, gitu. Tapi kan tidak baik dan tidak indah kan gitu. Jadi kalau sekali lagi kita ulang, kalau keindahan itu dipersyaratkan oleh lolosnya dan lulusnya kebenaran dan kebaikan, tapi kalau kebenaran dan kebaikan itu tidak harus indah. Jadi apa? Orang merongos kita dibilang ngos merongos gitu ya. Ora apa-apa kuwi bener, ning kan ora apik dan itu tidak indah di dalam bebrayan atau silaturahminya. Jadi mudah-mudahan spektrum yang kita perkenalkan ini bisa dipakai oleh orang banyak sehingga semua nanti akan memasuki hari Idul Fitri dengan kegembiraan yang indah. Ya, betul. Karena selama ini tidak pernah ada meme atau teks atau kata-kata mutiara yang mengkaitkan Idul Fitri dengan keindahan. Ya toh? Mongko indah banget. Puncak keindahan di Kiai Kanjeng adalah bahwa imam duwe bojo. Itu kan indah banget. Kuwi nek cara ilmu kan ora gathuk kabeh. Nggih. Ya. Kan kuwi nek arep dielaborasi secara ilmu kan. Yang namanya cinta kepada Allah itu kan unsur-unsur ilmiahnya kan totalitas, keikhlasan, legowo, sumeleh. Nah, imam itu kan orang yang paling sumeleh. Atas dirinya sendiri pun sumeleh. Nggih. Dinyek kaya ngopo ae ora apa-apa to, Dek. Nggih. Iya. Maka dia mendapatkan istri yang Allah kasih langsung. Lagu ilir-ilir kuwi ke zaman Sunan Ampel biyen, abad 14-15 ya. Kuwi jebul nggo imam. Wah. Ya tandure wis sumilir tak ijoro-joro. Nah, ngoten lho, Pak. Temanten anyar. Berarti senes nggih ale niku, Pak. Ora. Ale bedone. Nek ale dudu. Cicak-cicak di dinding nek ale. Ding. Oke, sekarang kita rayakan kegaiban Allah yang dinisbahkan atau diangslopkan, dihembuskan kepada kehidupannya Imam Fatawi dan istrinya gitu ya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Yuk. Amin. Kita nyuwun napa kita pejangan simbah kagem
Sangu Idul Ya. Fitri. Ngaten. Niki pripun Mbah untuk memaknai Pokoknya semua orang itu kan tahu bahwa hidup itu ora mandek tapi mili, Nggih. mengalir. Surga saja digambarkan oleh Allah, tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Jadi itu bukan tanah berlobangnya, terus ada airnya, bukan sungai sebagai air, tapi sungai sebagai aliran. Jadi kan urip ki mengalir, jadi Ramadan ini mengalirkan diri kita dari telo menjadi tape, dari jasadiyah materialisme menjadi rohaniyah, kan gitu. Jadi seluruh proses kita puasa ini kan supaya melakukan transformasi, supaya hidup kita itu lebih rohaniyah, dan menjelang Idul Fitri berarti kita sudah sangat ruhiyah, sudah sangat dekat dan kompatibel dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kan karena Covid ini kan ada larangan mudik, ada segala macam, jadi kan mesake konco-konco sing ora iso ketemu bapak ibune sedulure sak piturute. Kita ingat bahwa bagaimanapun mudik itu kan satu level yang masih jasadiah. Jadi kue ketemu depan karo bapak ibu, sedulurmu sak piturute di kampung halaman, terus berjuta-juta kendaraan dari Jakarta ke daerah. Itu kan tetap level kultural, level jasadiah gitu ya. Nah, kalau Anda memang sudah mentransformasikan diri Anda melalui lagu puasa ini menjadi rohaniyah, maka supaya tidak kecewa mudik ya kene kok rubah, kok switch. Loh, ini Idul Fitri itu rohaniyah kok. Begitu saya sadar saya adalah anak bapak saya, ibu saya, maka bapak dan ibu saya adalah bagian dari rohani saya. Saya melihat alam, melihat gunung, melihat laut, melihat hutan, melihat pohon-pohonan, maka mereka menjadi bagian dari rohani saya. Saya menemukan Allah dan Rasulullah, semua kan menjadi bagian dari kosmos rohani kita. Nah, kalau kita switch diri kita bahwa semua itu rohaniyah sebenarnya, maka mudah-mudahan bisa menjadi tidak terlalu kecewa untuk tidak mudik gitu loh. Karena bagaimanapun kan ibumu kan orang ning kampung tapi ning jerone hatimu. Ya toh, semua yang kamu cintai kan sesungguhnya bertempat tinggal bersemayam di dalam rohani kita, di dalam lubuk jiwa kita. Nah, kalau kita punya kesadaran itu insya Allah tidak terlalu menderita amat bahwa kita tidak bisa mudik gitu ya. Nah, jadi seluruh lagu-lagu yang dibawakan Kiai Kanjeng sebenarnya kan lagu-lagu yang setia kepada mengalirnya kehidupan itu. Jadi kayak lagu Sir tadi itu kan, kue nganggo coro wong mandek, coro telo ya, telo mandek atau jasadiah mandek, materialisme mandek kan, lu kok ono jaran kepang, dungdang kan kayak jaran kepang loh. Itu tampak sebagai jaran kepang atau apa jenenge coba ya, jadilan. Itu kan ketika kamu mandek di dalam wacana jasad, dalam kebudayaan. Tapi kalau kamu mengalir, itu kan sebenarnya kan derapnya detak jantung kita dan cinta kita kepada Allah kan bisa. Jadi kalau kamu memakai lidah cinta di dalam rohanimu, maka engkau akan sangat lapang dan sangat luas, seluas langit dan bumi kalau kata Allah. Seluas langit dan bumi sehingga kue ragumun karo orang jurengan kok jaran kepangan kok dinggo selawatan sak piturute. Itu kan cara berpikir nek cara lawas kan bluluk, itu kan masih bluluk belum kelapa. Bluluk kan harus jadi cengkir harus jadi degan terus. Nah, kita ini sudah kelapa. Kalau kelapa itu sudah tidak berpikir seperti beluruk, sudah tidak merasakan hidup dan dunia ini sebagaimana beluluk. Karena sudah ada strukturnya, sudah ada kematangannya, sudah ada ruhiyahnya kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian yang tidak bisa mudik rasa gelo banget. Karena sesungguhnya begitu engkau bersila terus kue kan iso ketemu ibumu ning jerone awakmu, dan begitu kue konsentrasi ibumu ya krosok, ibumu ya ketemu karo kue. Karena Idul Fitri adalah puncak dari pencapaian rohani manusia. Maka saya sebut ghaib tadi itu karena kita berpikirnya masih kultural, masih jasadiah, masih materialisme, masih kapitalisme, ya masih masih kadunyan nek cara Jawane, masih kadunyan, kita masih keduniawian gitu. Padahal puasa adalah mentransformasi tubuh menjadi sampai menuju ke diri yang rohania, yang Allah, yang ilahiyah lah gampangannya gitu. Jadi kira-kira begitu maknanya. Mudah-mudahan Anda semua yang beridul fitri besok sudah diizinkan Allah untuk sampai kepada lubuk
kesejatian kehidupan yaitu rohnya Allah Subhanahu wa taala Anda temukan dalam Idul Fitri Anda dan itu yang namanya Idul Fitri. Kenapa saya sebut ghaib? Karena itu sangat sukar dicapai oleh orang yang terlalu tergantung kepada dunia luar, terlalu tergantung kepada kendaraan, terlalu tergantung kepada pemerintah, terlalu tergantung kepada negara, terlalu tergantung kepada sistem-sistem sosial macam-macam. Karena masih terpengaruh oleh itu dan masih dipenjara oleh itu semua, maka saya sebut ghaib itu. Tapi untuk orang yang yu'minuna bil ghaib, tidak ghaib. Ya, Idul Fitri itu ya biasa aja, wong kamu memang mencintai Allah kok. Itu shortcutnya atau jalan pintasnya ya cinta itu. Makanya agama itu nomor satu cinta, karena Allah menciptakan apa-apa dulu itu kan, misalnya Allah nggawe Nur Muhammad Piar gitu ya, itu kan bener kayak, kan kita indah kan gitu kan. Sebagaimana ibu melahirkan, sebagaimana kue ngelenjur buko, itu kan indah ya. Bukan benar atau baik gitu, indah. Nah, keindahan ini yang agak jarang diperhatikan dan dijadikan fokus. Padahal kalau menurut kita, keindahan itu adalah bangunan utama dari seluruh irodah Allah dan amrullah. Gitu. Di dalam keindahan itu ada kebenaran, ada kebaikan dan seterusnya. Maka Idul Fitri Anda ini mudah-mudahan menomorsatukan keindahan sehingga kue ragelo. Arep rono pora, arep bali pora, mudik pora, ki ora pati yo gelo. Ya mungkin masih gelo karena kita tetap jasad dia ya. Tetapi kan rohani lebih kuat daripada jasad kita. Kan kan bukan al-aqlus salim fil jismi salim, bukan badan yang sehat terletak, bukan jiwa yang sehat terletak dalam badan yang sehat, tapi badan yang sehat itu merupakan akibat dari jiwa yang sehat. Nah, jadi kalau rohanimu kuat, rohmu kuat, potensialitas Allah di dalam jiwamu itu kuat, maka mudik ndak mudik itu bisa menjadi ringan gitu ya. Tak dongai kabeh mendapatkan dan diizinkan Allah diantarkan untuk menuju Idul Fitri dalam arti Anda sudah bergabung di dalam rohnya Allah itu. Yang ngono kuwi, makanya kalimatnya endingnya Allah kepada manusia kan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu maksudnya kue mlebu nang golonganku, nah golongan Allah itu ya rohnya Allah itu sendiri dan kita masuk ke situ. Kalau kita sudah merasakan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan. Dadi kue kudu lilo. Wis saiki ra entuk mudik lilo. Ridho enggak apa-apa. Karena toh ibu saya itu ada di dalam bangunan cinta di dalam jiwa saya, kan begitu. Jadi kampungku yang ngono, kampungku ini ning jerone atiku kan. Makanya dulu saya bikin Indonesia bagian dari desa saya karena Indonesia itu hanya sebuah kesadaran di desa saya. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian minal aidin wal faizin, mudah-mudahan Anda betul kembali fitri dalam pengertian yang tadi saya jelaskan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.